Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Junaidi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini hanya bagian dari kelompok 5, yang mana kelompok 5 ini nanti akan membahas tentang definisi kondisi belajar dan permasalahan dalam belajar. Namun nanti yang membahas tentang materi ini bukan hanya saya, karena memang saya ini hanya bagian dari kelompok 5. Nanti juga ada teman-teman yang akan membantu saya untuk mengolah atau untuk membahas tentang materi pada saat kali ini. Namun saya pribadi kebagian materi apa sih definisi tentang kondisi belajar, apa sih pengertian kondisi belajar. Jadi pengertian kondisi belajar itu adalah suatu keadaan yang mempengaruhi proses belajar siswa atau suatu aktivitas pengetahuan atau pengalaman yang mana hal ini terjadi karena adanya suatu proses belajar mental. Artinya belajar ini memang sebuah aktivitas seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan pengalaman, agar nantinya tujuan dari belajar ini adalah agar nantinya bisa berubah menjadi yang lebih baik. Dan belajar ini tidak harus dalam konteks pendidikan, artinya belajar ini tidak harus kita itu pergi ke sekolah, atau belajar ini kita harus belajar ke seseorang atau pergi kemana. Tapi belajar ini, definisi belajar ini memang banyak. Definisi belajar ini adalah ketika kita membaca buku dan kita mendapatkan pengetahuan, itu dinamakan belajar. Ketika kita pergi ke suatu tempat dan kita bisa melihat sesuatu, dan sesuatu yang kita lihat itu dijadikan pengalaman atau pengetahuan baru, itu juga dinamakan belajar. Jadi intinya belajar ini tidak harus kita itu melakukan sebuah seperti halnya siswa atau harus pergi ke sekolah atau ke lembaga. Tapi belajar ini bisa dilakukan dengan diri kita sendiri tanpa ada sangkut paut dengan lembaga tersebut. Lebih simpelnya, dengan kita baca buku sendiri, kita itu termasuk dinamakan proses belajar. Beda lagi dengan pendidikan, seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya pribadi. Nanti untuk materi yang lain akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, saya Husnul Mas sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar yang perlu dipahami dalam belajar. Konsep dasar ini terdiri dari 7 poin. Poin yang pertama adalah motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk belajar. Lalu, apa tujuan dari motivasi itu sendiri? Tujuan dari motivasi adalah untuk menggerakkan seseorang agar melakukan sesuatu sehingga memperoleh tujuan yang diinginkan. Poin yang kedua adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang dapat mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Poin yang ketiga adalah gaya belajar. Setiap individu memiliki gaya belajar yang tentunya berbeda-beda. Ada beberapa orang yang lebih menyukai gaya belajar dengan pendekatan visual, dan ada sebagian yang lebih menyukai gaya belajar dengan pendekatan auditory dan kinestetik. Poin yang keempat adalah pengalaman sebelumnya. Pengetahuan dan keterampilan sebelumnya dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bisa mengaitkan informasi baru dan membangun pemahaman yang lebih mendalam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar yang perlu dipahami dalam belajar yang kelima, yaitu keterlibatan aktif. Keterlibatan aktif dalam proses belajar seperti berpartisipasi dalam diskusi, mengerjakan latihan, atau mengajukan pertanyaan. Hal itu dapat membantu meningkatkan pemahaman dan retensi informasi.
Aktivitas belajar yang melibatkan interaksi dan pemikiran kritis itu akan meningkatkan kondisi belajar. Selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik yang jelas dan konstruktif merupakan bagian penting dari kondisi belajar, di mana umpan yang diberikan oleh guru ataupun teman sebayanya, hal itu dapat membantu mengidentifikasikan kekuatan ataupun kelemahan dalam proses pemahaman atau keterampilan siswa itu sendiri, sehingga hal itu dapat mengarahkan siswa belajar dengan baik. Selanjutnya yaitu kesesuaian materi. Materi pembelajaran yang disajikan harus sesuai dengan tingkatan pemahaman dan kemampuan belajar dari setiap individu. Jadi materi yang akan disampaikan atau disajikan itu harus sesuai dengan tingkatan peserta didik yang ada. Materi yang terlalu mudah ataupun materi yang terlalu sulit itu dapat menghambat kondisi belajar yang efektif. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang dapat menjadi masalah besar dalam belajar, yaitu ada 5 materi. Akan tetapi di sini saya akan hanya menjelaskan 2 materi saja, yaitu yang pertama kurangnya motivasi dan yang kedua itu kesulitan dalam pemahaman. Baik. Yang pertama, kurangnya motivasi. Ketika seseorang kehilangan minat atau motivasi dalam belajar, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh dan mempertahankan pengetahuan baru. Kurangnya motivasi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama itu seperti kebosanan, kurangnya tujuan yang jelas, atau rasa putus asa akibat kesulitan yang terus-menerus. Materi yang kedua yaitu kesulitan dalam pemahaman. Beberapa orang mungkin menghadapi tantangan dalam memahami konsep atau informasi tertentu. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya penjelasan yang jelas, gaya belajar yang tidak sesuai, atau kurangnya dasar pengetahuan yang diperlakukan untuk memahami materi yang lebih kompleks. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, biar nanti dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Hurin Inanuri selaku pemateri kelima akan melanjutkan pemaparan pemateri keempat yang menjelaskan tentang beberapa masalah dalam belajar. Yang ketiga itu adalah kurangnya keterampilan belajar. Dalam belajar itu terdapat keterampilan yang harus kita pelajari. Karena dalam keterampilan belajar di sini itu terdapat pengorganisasian belajar, mengatur prioritas, dan yang ketiga itu penggunaan strategi belajar yang efektif. Namun beberapa orang itu mungkin kesulitan dalam mengembangkan keterampilan tersebut, sehingga hal itu menjadi permasalahan dalam belajar. Dan yang keempat itu adalah gangguan perhatian dan konsentrasi siswa. Dalam hal ini itu mengacu pada keterfokusan siswa, di mana dalam terjadinya belajar itu terkadang ada hal yang membuat konsentrasi siswa itu buyar, seperti tiba-tiba ada keramaian atau tiba-tiba ada ledakan, sehingga hal itu mengganggu perhatian dan konsentrasi siswa. Dan selanjutnya itu yang kelima, yakni rasa percaya diri rendah. Seseorang yang rasa percaya dirinya itu rendah, dia dapat menghambat motivasi. Dia dapat menyebabkan hal negatif dalam belajarnya. Contohnya, ketika dia belajar, dia kurang bersemangat dalam belajar karena keterbatasan yang ia miliki. Jadi dia itu lebih cenderung insecure terhadap teman yang jauh lebih baik darinya. Baik, dari hal tadi itu yang dapat saya paparkan mengenai tentang masalah belajar. Untuk materi selanjutnya saya serahkan terhadap materi ke-6. Baik, di sini saya selaku pemateri ke-6 akan melanjutkan pemaparan pemateri ke-5.
Faktor emosional atau psikologis kondisi dan permasalahan belajar. Faktor emosional atau psikologis seperti kecemasan, depresi, atau masalah pribadi lainnya. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi, motivasi, dan kemampuan seseorang untuk belajar dengan efektif. Hubungan antara kesulitan belajar dengan emosional anak, karena ketika emosi anak sedang tidak stabil, maka imbas dari peristiwa tersebut adalah kurang maksimalnya proses pembelajaran karena anak merasa kesulitan. Contohnya, ketika seorang siswa sedang belajar di sekolah, namun ia tidak fokus dikarenakan ia sedang memikirkan masalah-masalah yang telah terjadi di lingkungan rumahnya. Maka itu akan menimbulkan kecemasan atau emosi yang tidak stabil. Akibatnya, siswa tersebut kurang maksimal dalam berproses belajar dikarenakan kurangnya konsentrasi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ke-7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan faktor kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga diperlakukan saat belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses pembelajaran siswa. Dan bagaimana sih menanggulangi kesulitan belajar? Upaya mengatasi kesulitan belajar tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor penyebab kesulitan belajar sebagaimana faktor dari faktor internal dan faktor eksternal. Kesulitan belajar sendiri bisa mencari data dari guru mata pelajaran. Kenapa siswa sulit untuk belajar? Mencari data siswa. Penyebab kesulitan belajar agar memiliki banyak informasi. Lalu setelah mendapatkan data siswa bisa dilanjutkan oleh penanganan pengolahan data, atau bisa mengelompokkan dengan teman-teman yang sesuai dengan teman-teman kelompoknya, yaitu audio, visual, dan kinestik. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya.